Shalom, selamat malam jemaat GKKI yang diberkati oleh Tuhan. Perlindungan dan penyertaan daripada Tuhan akan terus mengikuti kehidupan kita karena kita percaya dan berharap kepada Tuhan Yesus. Musuh kita sudah mulai melemah, sudah mulai kalah. COVID-19 sudah tidak berdaya lagi. Karena kita semua ikut terlibat di dalam pembasmian COVID-19 ini. Dan kita berharap pada akhir bulan Juni kehidupan kita sudah normal kembali dan kita boleh kembali beribadah di gereja seperti biasa. Dan kita juga boleh beraktivitas melalui semua pekerjaan kita kembali normal semua. Karena Tuhan campur tangan di tengah-tengah bangsa kita ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini, mari kita bersama-sama di dalam doa. Bapa, di dalam nama Yesus, kembali malam hari ini, kami bersama dengan umat-Mu, bersama dengan jemaat-Mu, merenungkan firman-Mu. Karena firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan hidup kami. Firman-Mu adalah kekuatan yang memberikan semangat, yang memberikan pengharapan bagi kami. Karena Engkau berdiri kokoh untuk menggenapi firman-Mu bagi setiap orang yang percaya, bagi setiap orang yang hidup di dalam kebenaran-Mu. Oleh karena itu Tuhan, kami mau bersama-sama untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah bagi kami, keluarga lepas keluarga, pribadi lepas pribadi. Dan layakkan hamba-Mu Tuhan untuk menjadi alat saji-Mu pada malam hari ini atas firman yang dengarkan. Mari Roh Kudus Guru Agung kami beracara bagi kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini diambil dari Mazmur 128. Judulnya "Dekat atas rumah tangga". Mazmur 101 sampai dengan ayat yang ke-6. Nyanyian ziarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan terjadi orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan, saya merasa dan yakin bahwa semua kita merindukan kebahagiaan. Tidak ada satu orang pun yang tidak merindukan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu berbeda dengan kesenangan. Karena kebahagiaan itu berbeda dengan kelimpahan, kemewahan. Kebahagiaan itu adalah
perbuatan Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita. Lawatan daripada Tuhan, tindakan daripada Tuhan di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah kehidupan kita. Karena itu bahagia tidak bisa diusahakan oleh kekuatan manusia. Kebahagiaan tidak bisa dibeli ataupun didapatkan di luar sana tanpa ada pertolongan daripada Tuhan. Untuk mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, untuk datangnya bahagia di tengah-tengah rumah tangga kita, di dalam hidup kita, firman Tuhan mengatakan, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditujukannya. Kebahagiaan itu ada sarananya untuk kita gunakan, supaya berkat daripada Tuhan, supaya lawatan daripada Tuhan ada di tengah-tengah rumah tangga kita, ada di tengah-tengah kehidupan kita. Di sini Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itulah kunci untuk mendapatkan kebahagiaan. Itulah kunci saluran yang Tuhan izinkan, yang Tuhan sediakan untuk diberikan kepada kita. Kata takut di sini artinya adalah orang yang takwa. Orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, orang yang sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh cinta terhadap Tuhan. Sering sekali saya katakan, kata sungguh-sungguh di hadapan Tuhan adalah bagaimana kita mengatur hidup kita ini di dalam kekudusan. Bagaimana kita mengatur hidup ini di dalam takut akan Tuhan, di dalam kekudusan. Di sini dilanjutkan hidup menurut jalan yang ditujukannya. Selain daripada kita takwa, takut akan Tuhan, menjaga kekudusan, menjaga kehormatan nama Tuhan di dalam hidup kita, kita juga diberi panduan. Kita juga diberi panduan bagaimana kita menuruti jalan Tuhan, yaitu melalui firman-Nya. Jadi dua inilah yang Tuhan siapkan bagi kita untuk memberkati kita. Berkat itu Tuhan sudah siapkan. Bahagia itu sudah Tuhan siapkan. Tetapi bagaimana kita merindukannya, bagaimana kita menginginkannya, bagaimana kita menantikan kebahagiaan itu. Itu adalah bagian yang harus kita kerjakan. Ada bagian daripada Tuhan. Ada bagian yang dikerjakan oleh kita sebagai manusia, sebagai orang yang percaya, untuk merindukan janji daripada Allah itu, kebahagiaan daripada Allah itu. Karena itu di sini dikatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Artinya semua yang kita kerjakan, semua yang kita dapatkan melalui pekerjaan kita, melalui kehidupan kita, bisa nikmati itu semua. Bisa kita nikmati itu semua untuk mendatangkan kebahagiaan, untuk mendatangkan kesejahteraan, untuk mendatangkan kedamaian di tengah-tengah rumah tangga kita. Berkat-berkat yang kita dapatkan diberkati oleh Tuhan, sehingga sejahtera, damai, sukacita, kebahagiaan yang terus bertambah-tambah di tengah-tengah rumah tangga kita. Banyak orang memiliki harta, tapi harta itu mereka tidak nikmati. Harta itu tidak membuat mereka bahagia. Mungkin ada juga harta melimpah, tapi banyak digunakan oleh anak-anak di tengah-tengah rumah tangga, bukan untuk kebahagiaan, tetapi untuk mendatangkan sesuatu yang tidak mendatangkan damai di tengah-tengah rumah tangga. Mungkin jatuh ke dalam hal-hal yang buruk,
mungkin jatuh ke dalam hal-hal pecandu, mungkin jatuh ke dalam kesenangan-kesenangan dunia ini sehingga mereka terikat di sana. Tapi kalau kita takut akan Tuhan, harta yang kita dapatkan melalui pekerjaan kita, melalui usaha kita, itu diberkati oleh Tuhan, mendatangkan kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Istrimu akan menjadi pohon anggur yang subur. Pohon anggur adalah gambaran daripada kemuliaan. Gambaran daripada bagaimana tentramnya, bagaimana indahnya rumah tangga itu yang dilakukan oleh istri untuk menopang jalannya rumah tangga itu. Karena itu istri dapat menghidangkan, menyediakan segala sesuatu yang baik di tengah-tengah rumah tangga, mencukupkan, membuat semua apa yang kita hasilkan itu bisa dinikmati bersama-sama dengan seisi rumah. Karena di sini istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Seluruh kebutuhan di dalam rumah tangga tersedia oleh hikmat daripada istri, oleh kecakapan daripada istri untuk mengelola segala sesuatu yang didapatkan melalui pekerjaan suami atau yang didapatkan melalui usaha. Dikelola sedemikian rupa sehingga bisa dinikmati oleh semua yang ada di rumah itu, semua yang berhubungan dengan rumah tangga itu, dengan keluarga itu, bisa melihat bagaimana berkat-berkat melimpah, bagaimana segala sesuatunya dikelola dengan sedemikian rupa. Anggur juga merupakan gambaran daripada kelimpahan. Sehingga apa yang didapatkan itu juga tidak hanya untuk dinikmati, untuk dimakan, tetapi juga bisa ditabung, bisa dibawa ke dalam kehidupan yang lebih baik lagi. Itulah janji daripada Tuhan. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Jadi anak-anak yang Tuhan percayakan juga orangnya sehat-sehat, kuat. Gambaran daripada pohon zaitun adalah menghasilkan minyak yang terbaik, minyak urapan, minyak untuk dibutuhkan untuk persembahan. Jadi gambaran daripada pohon zaitun, anak-anak kita adalah anak-anak yang menghasilkan ataupun memiliki masa depan yang baik. Diurapi, ditambahkan hikmatnya, ditambahkan pengetahuannya, dibuat berhasil melalui pendidikannya, ada masa depannya. Itulah anak-anak yang dikatakan di sini seperti tunas pohon zaitun, menghasilkan buah yang terbaik untuk menghasilkan minyak yang terbaik yang digunakan untuk minyak urapan. Artinya ada rencana daripada Allah bagi anak-anak di tengah-tengah rumah tangga kita. Bagaimana untuk memulai hidup yang takut akan Tuhan ini? Bagaimana memulai hidup berdasarkan firman Tuhan? Di dalam ayat 4 dikatakan, sungguh demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kembali ini diawali, diperjuangkan sungguh-sungguh oleh kepala rumah tangga, oleh laki-laki yang ada di tengah-tengah rumah tangga itu sebagai bapak, sebagai suami. Ini diawali oleh suami untuk menghidupkan semua
sendi-sendi di tengah-tengah rumah tangga itu. Bagaimana hidup takut akan Tuhan. Diawali dengan memberikan contoh. Diawali dengan hidup menggunakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan untuk menegakkan kehidupan di tengah-tengah rumah tangga itu. Bagaimana berhubungan dengan istri, bagaimana mendidik, mengajar anak-anak. Sehingga istri juga dikatakan tunduk. Kata tunduk di sana bukan hanya tunduk-tunduk begitu, tetapi menopang rencana-rencana daripada suami, ikut mendukung apa yang ditetapkan oleh suami. Karena itu bapak-bapak sebagai imam di tengah-tengah rumah tangga berperan sekali untuk menghadirkan kebahagiaan itu dengan takut akan Tuhan, dengan hidup berdasarkan kebenaran-kebenaran daripada Allah. Itu dimulai dalam ayat 2. Di sini dikatakan istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur. Artinya dari suami. Dari suami. Di dalam ayat 4 dikatakan ia seorang laki-laki. Jadi itu harus diperjuangkan, harus diusahakan, harus disungguhi oleh seorang suami untuk mendatangkan kebahagiaan itu. Bersama-sama dengan si isu rumah. Tapi ada kepala yang memulai, ada imam yang memulai, ada suami yang memulai. Jadi untuk Bapak Ibu, khususnya untuk para suami di tengah-tengah rumah tangga, jangan semua diserahkan kepada istri. Ada bagian yang harus dikerjakan oleh istri, yaitu istri yang seperti pohon anggur yang buahnya yang subur itu tadi. Dia mengelola segala sesuatu di tengah-tengah rumah tangga. Tetapi semua adalah diputuskan oleh suami yang didukung oleh istri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita tidak bisa bertindak menurut apa yang kita mau, menurut apa yang kita tahu itu baik. Tapi semua harus seturut dengan kehendak daripada Allah. Banyak suami-suami segala sesuatu dipercayakan sama istri. Dipercayakan sama istri segala sesuatunya. Bahkan kadang bagian daripada seharusnya kerjaan daripada laki-laki juga dikerjakan oleh istri. Dia melepaskan keimamannya. Dia melepaskan kepemimpinannya di tengah-tengah rumah tangga. Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Karena Tuhan menghendaki fungsi-fungsi daripada rumah tangga itu berjalan dengan baik. Karena lawatan daripada Allah di tengah-tengah rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan, mulai dari suami. Mulai dari suami. Firman Tuhan mengatakan, kasihilah istrimu seperti Kristus mengasihi jemaat. Inilah gambaran daripada lawatan daripada Allah di tengah-tengah rumah tangga. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi suami-suami, kepala-kepala rumah tangga, imam-imam memiliki jemaat. Yaitu istri dengan anak-anak beserta seisi rumah.
kasih daripada Allah itu datang melalui suami, melalui kepala rumah tangga, melalui imam yang ada di tengah-tengah rumah tangga untuk disalurkan ke seluruh rumah tangga, ke seluruh keluarga. Karena dikatakan seperti Kristus mengasihi jemaat. Kata seperti Kristus mengasihi jemaat ini merupakan satu tindakan yang tidak ada batasnya. Kristus bahkan sampai mati di kayu salib untuk menyelamatkan. Demikian juga kita harus habis-habisan di tengah-tengah rumah tangga ini berpedoman kepada takut akan Tuhan, berpedoman kepada kebenaran daripada Allah. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Jadi semua yang kita dapatkan, semua yang kita cari, semua yang kita kerjakan, semua yang kita usahakan mendatangkan kemakmuran, mendatangkan kedamaian, mendatangkan kecukupan, mendatangkan segala sesuatu yang baik. Tidak seperti yang saya bilang tadi. Banyak orang berkelimpahan dalam harta ini dan itu di luar sana. Tetapi semua yang mereka miliki bukan untuk mendatangkan kebahagiaan. Berurusan dengan ini dan itu karena mereka tidak ada di dalam naungan kebenaran daripada Allah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Di dalam ayat 5, kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kata Sion di sini adalah bait Allah. Bait Allah. Tahta Allah. Kemuliaan daripada Allah. Surga peduli kepada kita. Surga menggenapi rencananya bagi kita. Surga mencurahkan kasihnya bagi kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Yang artinya janji-janji daripada Allah itu digenapi bagi orang yang merindukan pertolongan daripada Tuhan. Yang berusaha untuk hidup takut akan Tuhan. Yang berusaha menjadikan firman Tuhan menjadi pedoman di dalam hidupnya. Maka rencana daripada Allah, kebahagiaan, kedamaian, ketenteraman, kesehatian, dan tidak ada perbantah-bantahan di tengah-tengah rumah tangga. Anak-anak juga menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada Tuhan. Karena itu rencana daripada Allah. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Janji daripada Allah itu, rencana daripada Allah itu sudah pasti akan digenapi bagi orang yang takut akan Dia, bagi orang yang bersungguh hati takut akan Tuhan. Saya sering sekali mengatakan, takut akan Tuhan diawali dengan kekudusan, diawali dengan gaya hidup, diawali dengan mulut kita ini yang tidak sembarangan lagi berkata-kata, yang tidak seenaknya untuk melemparkan ucapan-ucapan yang tidak pantas. Itulah takut akan Tuhan. Itulah
orang yang mengejar kekudusan. Jadi semua sudah Tuhan sediakan. Tapi ada bagian kita untuk mengambil, untuk menjemput, untuk menghadirkan kehendak daripada Allah itu di tengah-tengah rumah tangga kita. Supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Kata Yerusalem di sini adalah kota yang diberkati oleh Tuhan. Kota di mana pemerintahan daripada Allah, di mana Daud memerintah penuh dengan kedamaian, penuh dengan kemakmuran, penuh dengan sukacita, penuh dengan ketentraman, penuh dengan perlindungan. Musuh-musuh tidak bisa mendekat. Itu yang kita alami. Itu yang disediakan oleh Tuhan. Selain daripada kita diberkati, kita juga melihat satu kemajuan. Kita juga melihat satu perlindungan, kehadiran daripada Allah di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, di tengah-tengah pekerjaan kita. Karena Yerusalem adalah gambaran daripada kota di mana Allah berdaulat memerintah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dikatakan di dalam ayat yang ke-6, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Sampai kepada cucu kita, kita bisa melihat itu. Kita bisa melihat bagaimana Tuhan campur tangan bukan hanya kepada anak-anak kita, tetapi juga kepada cucu-cucu kita. Karena dibangun rumah tangga ini, dibangun berdasarkan takut akan Tuhan, berdasarkan kebenaran daripada Tuhan, sehingga itu menjadi pegangan daripada anak-anak kita. Dan itu juga yang diteruskan kepada anak cucu kita. Sehingga janji-janji daripada Allah itu digenapi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku sudah tua. Tidak pernah kulihat anak-anak orang yang takut akan Tuhan. Anak-anak yang menanti-nantikan Tuhan itu menjadi orang yang meminta-minta. Menjadi orang yang minta tolong ke sana kemari. Tetapi dia menjadi orang yang diberkati. Bahkan menolong, bahkan menjadi berkat. Di tengah-tengah kehidupan di mana kita berada di tengah-tengah dunia ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang terkasih, khususnya bagi para suami-suami, kepala-kepala rumah tangga, orang tua, mari bangun hidup takut akan Tuhan. Artinya kita merindukan Allah mencurahkan kebahagiaan itu. Allah mencurahkan kebahagiaan di tengah-tengah rumah tangga kita. Bukan karena kuat gagah kita, bukan karena banyaknya harta. Kebahagiaan itu tidak ternilai harganya. Kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan ini dan itu. Karena itu sampai menjamah ke dalam hati kita, sampai menjamah ke dalam jiwa kita. Kita merasakan ketentraman, kesehatian, kesepahaman, keseperpikiran di tengah-tengah rumah tangga kita. Anak-anak kita mengerti sekali masa depannya. Anak-anak kita mengerti sekali apa yang mereka miliki, talenta, bakat yang mereka miliki. Anak-anak kita mengerti sehingga dia berjuang di sana bersama dengan Tuhan. Sehingga seluruh kehidupan kita sebagai orang yang menanti-nantikan Tuhan, sebagai orang yang berharap kebahagiaan itu terjadi di tengah-tengah rumah tangga kita. Sekali lagi saya katakan, kebahagiaan itu harus kita buka salurannya. Kebahagiaan itu harus kita hadirkan. Kebahagiaan itu harus kita perjuangkan dengan sungguh-sungguh. Itu sudah disiapkan oleh Tuhan. Tapi ada bagian yang harus kita kerjakan, yaitu
hidup di dalam takut akan Tuhan, yaitu hidup dengan menurut jalan yang ditunjukkan oleh Allah. Artinya berpedoman kepada firman Tuhan, berpedoman kepada kebenaran, hidup di dalam takut akan Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa Tuhan untuk semua rumah tangga, keluarga lepas keluarga. Malam hari ini kami melihat rencana daripada Allah. Kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Kebahagiaan yang Tuhan mau curahkan bagi kami. Tapi ada bagian yang harus kami kerjakan di tengah-tengah rumah tangga kami. Di tengah-tengah kehidupan kami. Yaitu kehausan akan Tuhan. Kebutuhan akan Tuhan. Kebenaran daripada Allah menjadi dasar dalam hidup kami. Oleh karena itu Tuhan berkati kami semua Tuhan. Buat kami lebih semangat lagi untuk berharap kepada Tuhan. Buat kami lebih bersemangat lagi Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan. Mengasihi Engkau. Buat kami semua sehati sepaham Tuhan. Terlebih-lebih di masa yang sulit ini. Membangun ibadah di tengah-tengah rumah tangga. Membangun kebersamaan. Saling mencari titik temu. Bagaimana kami hidup di dalam takut akan Tuhan. Buat istri mengerti akan suami. Suami mengerti akan istri. Demikian juga anak-anak dengan si isi rumah kami. Sehingga kami semua diberkati oleh Tuhan. Janji daripada Tuhan digenapi bagi kami Tuhan. Engkau juga yang mencukupkan segala kebutuhan hidup kami Tuhan dalam kondisi yang sulit seperti sekarang ini. Tapi kami percaya Tuhan, kami tidak akan berkekurangan karena Tuhan melimpahkan berkat-Nya bagi kami. Engkau jamah semua rumah-rumah tangga yang saat ini mungkin dirumahkan Tuhan karena kondisi. Tapi kami percaya berkat daripada Allah terus mengalir dan berkecukupan bagi semua jemaat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan. Kami berdoa untuk Mas Jimsin. Engkau jamah sembuhkan. Kami berdoa untuk Ibu Sembiri. Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Samosir. Siapapun kami yang memiliki kelemahan tubuh. Tuhan kami bawa ke dalam tangan-Mu. Jamahan-Mu, kesembuhan-Mu bagi kami. Kami terus topang bangsa kami ini Tuhan. Berkati semua aparat yang sedang berjuang habis-habisan Tuhan. Untuk memberantas COVID-19 ini Tuhan. Engkau berkati semua tenaga medis yang ada di rumah sakit. Semua petugas lapangan. Dan kami juga berdoa untuk masyarakat. Untuk ambil bagian. Untuk terlibat di dalam pemberantasan COVID-19 ini Tuhan. Sehingga dalam waktu tidak terlalu lama lagi. Bangsa kami ini, negara kami ini sudah bebas dari COVID-19 ini. Dan kami boleh berjalan dengan normal Tuhan. Kembali melakukan aktivitas kami, pekerjaan kami di dalam tuntunan daripada Tuhan. Berkati semua jemaat-Mu yang ada di rumah. Berkati semua umat-Mu yang ada di tengah-tengah bangsa kami ini. Berkati semua gereja lepas gereja Tuhan. Persatukan kami terus dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kami percaya Allah yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Allah yang sangat-sangat mengasihi kami. Yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kasih daripada Allah Bapa. Kasih daripada Yesus Kristus. Pertolongan di dalam Roh Kudus. Menyertai dan membimbing kami semua. Untuk kami hidup menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.